Malam itu hujan deras, petir menyambar, menerangi rumah tua di pinggiran kota semesta. Rumah itu terkenal angker, tapi justru disitulah seorang pria paruh baya bernama Anton Wijaya ditemukan tewas. Mayatnya tergeletak di kursi kerja dengan dada penuh darah akibat tusukan benda tajam. Anehnya, pintu ruang kerja terkunci dari dalam. Polisi segera datang, tapi mereka kebingungan. Detektif Arga Pradipta, yang terkenal cerdas namun misterius, dipanggil untuk membantu. Ia tiba dengan mantel panjang basah kuyup, rokok yang hampir padam di bibirnya, dan tatapan mata tajam yang seolah bisa menembus tirai malam. Kasus ini tidak sesederhana bunuh diri, katanya sambil mengamati ruangan. Mari kita lihat lebih dekat. Arga menemukan beberapa hal ganjil. Jendela terbuka sedikit, ada bekas lumpur di lantai jejak sepatu asing. Jam saku antik di atas meja berhenti jam 8:45. Daftar hutang tertulis tergesa-gesa, seakan korban sedang ditekan seseorang. Arga keluar rumah, mengikuti jejak lumpur di tanah becek. Jejak itu berakhir di pagar belakang seolah pelaku kabur melalui sana. Pelaku ingin membuatnya tampak seperti bunuh diri, tapi ia terlalu tergesa, gumam Arga. Arga lalu memeriksa latar belakang korban. Dari polisi, ia tahu bahwa Anton punya banyak musuh. Rina, adik tiri korban. Ia menuntut warisan yang tak pernah diberikan Anton. Bagas, rekan bisnis yang pernah tertangkap berselisih soal proyek besar. Nadia, sekretaris pribadi Anton, yang konon punya hubungan rahasia dengannya. Arman, seorang rentenir kejam yang menagih hutang Anton. Rimi ngundang semuanya ke rumah tua untuk diinterogasi. Hujan deras masih mengguyur, menciptakan suasana mencekam. Arga mengajukan pertanyaan satu persatu. Rina menangis histeris, tapi Arga memperhatikan tangannya yang penuh lumpur, seakan baru saja keluar dari kebun. Bagas berusaha menutupi amarahnya, tapi seorang saksi melihat mobilnya terparkir dekat lokasi saat jam kematian. Nadia terlihat pucat, dan ketika ditanya tentang jam saku, ia terdiam lama sebelum menjawab. Arman malah tertawa dingin, "Kalau saya yang bunuh, saya tak akan repot-repot mengunci dari dalam." Arga makin curiga. Ia tahu pelaku berusaha mengatur alibi dengan cermat. Malam itu, Arga duduk sendirian di ruang kerja korban. Ia mencoba membayangkan bagaimana pintu bisa terkunci dari dalam. Ia menatap tirai jendela yang basah oleh hujan. Tiba-tiba, sesuatu mengganggu pikirannya. Benang tipis tergantung di salah satu sisi jendela. Ia menarik benang itu. Ternyata, benang tersebut terhubung ke kunci pintu. Pelaku rupanya menggunakan trik sederhana. Mengunci pintu dari luar jendela dengan menarik benang setelah keluar. Jadi benar, ini bukan bunuh diri. Arga kembali memperhatikan jam saku. Jarumnya berhenti pukul 8:45 waktu kematian. Tapi ada yang janggal. Jam itu sebenarnya jam otomatis yang akan terus bergerak kecuali jika sengaja dihentikan. Artinya, pelaku dengan sengaja memutar dan menghentikan jam agar polisi percaya Anton mati tepat jam 8:45. Tapi hasil otopsi menunjukkan korban sebenarnya mati sekitar jam 9:15. Itu berarti pelaku berusaha mengelabui waktu kematian untuk mencocokkan dengan alibinya. Dengan bukti baru, Arga mengumpulkan semua tersangka. Pelaku sebenarnya sangat pintar, ujar Arga. Ia tahu bahwa semua orang akan percaya jam mati menunjukkan waktu kematian. Ia juga tahu trik mengunci pintu dari luar. Namun, ia lupa satu hal kecil. Arga menatap tajam ke arah Nadia. Benang yang dipakai untuk menarik kunci. Ada bekas lipstik di ujungnya. Lipstik warna merah muda, warna yang hanya kau pakai malam itu. Nadia pucat pasi. Tidak, itu bukan aku. Arga tersenyum tipis. Kau ingin menutupi hubunganmu dengan korban yang ternyata menolak meninggalkan keluarganya untukmu. Kau panik, kau tusuk dia. Lalu kau utur semua seakan-akan ini pekerjaan orang lain. Polisi segera memborgol Nadia yang akhirnya menangis dan mengaku. Kasus selesai. Tapi saat Arga menyalakan rokoknya di beranda rumah tua, ia merasa ada sesuatu yang masih mengganjal. Di tirai jendela ruang kerja, ia melihat bayangan samar seseorang yang mengintip. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Mungkin hanya ilusi, atau mungkin masih ada rahasia lain yang belum terungkap.
Hujan pun reda, malam kembali sunyi.